سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا الله ويا سميع يا بصير استجب دعاءنا وتقبل أعمالنا ويا حنان يا منان أعطنا ما قد سألنا اللهم يا ميسر الأمور يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة يسر ولا تعسر وبإجابتك وحاجتنا كثير اللهم يا الله استجب دعانا برضاك برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أما بعد Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari pagi hari ini kita sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita, tak lalai kita akan nikmat yang sudah Allah berikan pada kita sepanjang hidup ini di setiap saatnya, khususnya pagi hari ini. Tentunya kalau kita menyadari bahwa apapun yang kita punya pagi hari ini, kesehatan, kelapangan dada, ketentraman hati, serta keistiqomahan di dalam beribadah dan ketegaran jiwa kita, tulusnya niat kita datang ke sini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat subuh berjamaah yang baru saja kita kerjakan, itu semua hanyalah karunia nikmat dan hidayah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya saat ini Allah tidak memberikan itu semua, pastinya kita menjadi orang yang tak akan berdaya, kita menjadi orang yang tak akan kuasa dan mampu untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh. Serta saat ini kita lanjutkan sejenak, kita duduk beberapa menit ke depan sambil menunggu datangnya waktu syuruk, kita niatkan iktikaf ya. Itu juga merupakan satu nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu maka memang kita sudah seharusnya untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT, khususnya pada pagi hari. Dan semoga saja segala apapun nikmat dan kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita itu akan terus membawa kemanfaatan di dalam hidup ini. Satu nikmat, satu kebaikan yang terus akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain sampai nanti akhir hayat kita, sehingga kita betul-betul nanti ketika akan mengakhiri hidup ini, Allah akan mencabut ruh kita sama-sama menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita
untuk selalu juga membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang telah mengenalkan kita akan iman dan Islam, dan sampai saat ini kita juga masih menjadi orang-orang yang pertahankan keimanan dan keislaman itu karena berkat dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita membaca salawat padanya dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, dan mudah-mudahan saja dengan barokah salawat itu, syafaatnya Rasulullah, kita nanti kelak akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir, sehingga kita sama-sama juga akan oleh Allah diselamatkan, dibahagiakan, akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita lanjutkan kajian rutinitas kita, yaitu kajian kitab Ar-Ruh, satu kitab yang di dalamnya mengungkap rahasia-rahasia akan keberadaan orang yang sudah ada di dalam alam barzakhnya. Seringkali kami menyampaikan bahwa kehidupan manusia di dunia ini akan berakhir, akan menuju pada kehidupan akhirat. Tetapi sebelum menuju kehidupan akhirat itu akan menanti dan menunggu di alam barzakh namanya, seperti halnya yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rahman, wa bainahuma barzakhul la yabghiyan, kata Allah, dan di antara kehidupan dunia dan akhirat itu ada barzakh. Barzakh itu pemisah antara akhirat dengan dunia, ya, yang di akhirat itu tidak bisa melampaui ke dunia, yang di dunia pun juga tidak bisa untuk menuju akhirat, karena dipisah dengan satu alam barzakh yang kita sebut itu adalah alam kubur, ya. Dan semua orang pasti akan menuju ke alam kubur itu, ya, karena setiap orang, siapapun dia, apapun statusnya, itu pasti akan menuju pada kematian. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mauidhah, cukuplah kematian itu kau jadikan sebagai nasihat, kau jadikan sebagai pengingat agar kita itu terus tidak lalai, tidak lupa dalam hidup ini akan kematian itu, ya. Oleh karena itu maka juga penting bagi kita untuk mengetahui nanti keberadaan kita kalau sudah berada di alam barzakhnya, kalau sudah berada di alam kuburnya, agar kita tahu trik-triknya bagaimana cara kita nanti juga bahagia seperti bahagianya kita di dunia, bagaimana kita nanti untuk selamat di alam barzakh, seperti halnya Allah menyelamatkan kita di dunia, dan bagaimana kita nanti di alam barzakh, alam kubur itu juga kita merasa senang di situ karena Allah sudah mencukupi segalanya akan kenikmatan-kenikmatannya. Itu kita harus tahu. Oleh karena itu maka untuk tahu itu penting bagi kita untuk terus mengaji, terus untuk kita menggali akan ilmu-ilmu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nanti yang akan membuat seseorang dia di dalam alam barzakhnya, alam kuburnya dia selamat. Begitu juga, ya, apa nanti yang akan menyebabkan seseorang di alam kuburnya itu dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi seperti apa yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa ketika Rasulullah melewati di sebuah kuburan, dua kuburan di situ, Rasulullah merasakan bahwa orang-orang yang ada di dalam kuburan itu kedua-duanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang disampaikan dalam sebuah hadis sahih, kan, ya. Sehingga Rasulullah di situ, ya, menyampaikan kepada sahabat bahwa kata Rasulullah, kedua kuburan ini orangnya di dalamnya disiksa oleh Allah, ya. Sehingga dan Rasulullah itu langsung menyuruh kepada para sahabat untuk mengambilkan pelepah kurma. Pelepah kurma kemudian dibelah menjadi dua, diletakkan satu persatu. Satu belahan diletakkan di kuburan yang satunya, satu belahan diletakkan di kuburan yang satunya. Kemudian Rasulullah mengatakan, menyampaikan kepada para sahabat, selagi pelepah kurma ini masih basah, maka dia akan bisa untuk meringankan siksa kubur. Dan
kami juga sudah menyampaikan itulah yang menjadi tradisi dan kebiasaan kita untuk ketika ada orang meninggal kita taburkan bunga di situ. Tujuannya itu bukan karena biar kuburannya itu indah, tidak kan ya, ataupun tujuannya biar bukan karena ikut-ikutan, tidak, karena memang apapun yang basah yang kita taruh di atas kuburan itu membantu untuk meringankan siksa kubur. Sehingga di situ kalau menurut ulama ketika kuburan itu ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan, rumput ataupun sebagainya, itu tidak boleh dicabut kan ya, cuman boleh saja untuk dirapikan. Tapi kalau untuk dicabut tidak boleh, karena rerumputan itu, tanaman itu juga bisa membantu meringankan orang yang kalau seandainya itu disiksa oleh Allah di alam kubur. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penyebab seseorang itu tadi di dalam alam kuburnya disiksa oleh Allah itu bukan karena dosa-dosa besarnya, tidak, kata Rasulullah, tetapi karena orang ini yang satu dia tidak bisa untuk membersihkan air kencing, air najis, air kencingnya. Dia tidak pandai, dia artinya tidak terlalu memperhatikan itu ya. Asal dia kencing kemudian ternyata masih ada najis kan ya, dia belum membersihkan secara sempurna, kemudian lalu dia langsung selesai menjalankan itu, berwudu dan langsung melaksanakan sholat, padahal masih ada sisa-sisa kencing ya. Itulah yang menyebabkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, yang menyebabkan orang yang satunya ini disiksa oleh Allah di dalam alam kuburnya itu dikarenakan dia orang yang yamshi bin namimah, orang yang suka mengadu domba, ataupun orang yang suka menggibah orang lain, orang yang suka memfitnah orang kan ya, orang yang suka mengadu domba kan ya. Itu juga semuanya menjadi penyebab seseorang itu akan disiksa di alam kubur. Kemudian kata Rasulullah dalam hadisnya lain lagi, di sini sampaikan bahwa wa fi sahih Muslim, di dalam hadis sahih Muslim, an Zaidin bin Thabit, dari Zaid bin Thabit qala, dia menyampaikan, mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haitin li Bani Najjar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di kebunnya Bani Najjar, golongan Bani Najjar, ala bulghatihi, beliau berada di atas bigolnya. Bigol itu tunggangan ya, dia mirip keledai cuman agak pendek sedikit. Ada kuda, ada keledai, ada bigol. Kalau kuda dia tinggi kan ya, biasanya kuda itu digunakan untuk berperang ya, karena kuda itu dia lebih kuat tenaganya. Kemudian kuda itu cerdas sebenarnya ya. Satu contoh itu ketika Rasulullah ingin berperang ya, di perang Khandaq, Rasul sebelum jauh dari tempat lubang parit yang digali itu, si kudanya itu dia ngerti ya, kalau di depan ada perangkap ya, seperti itu ya. Kemudian makanya kuda itu selalu dijadikan sebagai alat untuk berperang, kendaraan berperang ya. Dan yang kedua itu ada namanya keledai. Keledai itu lebih pendek daripada kuda. Ada juga bigol ya. Jadi kata di sini bahwa ketika Rasulullah itu berada di sebuah kebunnya Bani Najjar ya, satu golongan Bani Najjar, dia berada di atas bigolnya, wa nahnu ma'ahu, dan kami bersamanya, kata Zaid bin Thabit ya, idhadat bihi fakadat talqihim, tiba-tiba bigolnya itu dia melompat-lompat ya, melompat-lompat sampai Rasulullah itu akan terjatuh ya. Jadi kata di sini bahwa idhadat bihi fakadat talqihim, tiba-tiba bigolnya itu tak ada apa-apa, itu dia melompat-lompat sampai akan menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akbara sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Jadi Rasulullah sampai heran, kenapa bigol ini kan ya, kok dia melompat-lompat ya, seakan-akan ada hal yang mengganggu. Ternyata tiba-tiba setelah dilihat oleh Rasulullah, di bawah itu ada 5 atau 6 atau 4 kuburan ya, artinya di situ
ada beberapa kuburan ya di area itu yang dilewati oleh bighal yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, "May ya'rifu ashaba hadhil kubur." Kata Rasulullah, siapa yang tahu ini orang mati yang ada dalam kubur ini siapa sebenarnya? Ya, kelima kuburan ini. Jadi bighal itu melompat-lompat itu dikarenakan dia merasakan, kan ya, merasakan bahwa orang-orang yang ada di dalam alam kubur itu disiksa oleh Allah. Karena memang dalam keterangan nanti dalam hadis ini bahwa yang tahu, yang bisa merasakan orang yang disiksa di alam kubur itu adalah binatang. Sapi, dia tahu itu kalau orang yang dalam kubur itu disiksa. Ini hadis kan ya, Rasulullah menyampaikan. Ayam juga tahu dia. Kalau kita itu tidak dibuka oleh Allah akan hal itu kan ya. Kalau manusia, sehingga manusia itu dia tak tahu keberadaan orang yang ada di dalam alam kubur ya. Yang dilihat oleh manusia itu ya secara zahir, yaitu mati, meninggal, berada di tempat yang sempit kan ya, pengap, kemudian setelah beberapa lama tahun kan ya, dia dilihatnya itu udah tinggal tulang belulang. Dia tidak tahu bahwa di dalamnya dia disiksa ataupun mendapatkan nikmat ya, karena yang dilihat ya, oleh manusia itu secara zahir, tidak merasakan, dia tidak tahu apapun yang dialami oleh orang-orang yang sudah ada di alam kubur. Tetapi bagi binatang itu dia tahu, dia merasakan. Seandainya ada sapi yang lewat di area ke pemakaman kuburan kan ya, dia tahu ya di mana di situ orang-orang yang berada di alam kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kita itu sering melihat kayak ayam kan ya, tiba-tiba dia seperti kaget kan ya, kayak melihat sesuatu yang lewat. Itu sebenarnya itu ditampakkan hal-hal yang gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata ulama, ketika ada ayam yang berkokok di pagi hari sebelum fajar, itu dia melihat sebenarnya ada malaikat yang turun ya. Itu seperti itu menurut kata ulama. Kenapa? Karena binatang-binatang itu semua itu ditampakkan oleh Allah itu untuk bisa melihat alam gaib. Termasuk binatang itu bisa merasakan orang yang disiksa oleh Allah di dalam alam kuburnya ya. Jadi ya, kata Rasulullah bahwa ya may ya'rifu ashab hadhil kubur. Rasulullah bertanya saat itu, siapa yang tahu orang-orang yang berada di alam kubur ini? Artinya siapa saja di sini yang mati, kata Rasulullah. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang dia mengatakan, menyampaikan kepada Rasulullah, ana qala, saya tahu ya Rasulullah. Kata orang tadi itu, qala famata haula. Ketika ada seorang yang dia mengatakan kepada Rasulullah, menjawab, saya yang tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah balik bertanya kepada orang tadi itu, famata haula. Ini kenapa orang ini kok mati, dulunya disebabkan karena apa, kata Rasulullah. Kemudian qala, dia menjawab, matu fil isyrak. Orang itu mati dalam keadaan syirik. Orang itu mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Jadi kenapa kok Rasulullah bertanya seperti itu kepada orang tadi itu, dia yang tahu. Karena memang Rasulullah merasakan bahwa orang ini di dalamnya semuanya 5 kuburan ini itu disiksa oleh Allah. Apa menjadi penyebab tuh maksudnya? Yang menjadi penyebab kematiannya kok sampai oleh Allah disiksa di alam kuburnya. Makanya Rasulullah bertanya pada orang-orang yang ada pada saat itu. Kemudian ada satu orang yang dia tahu, sehingga orang itu dia yang tahu, dia menjawab, mengatakan kepada Rasulullah, saya Rasulullah ya, saya tahu orang ini penyebabnya kematiannya karena orang ini dulunya dia syirik ya. Jadi ketika syirik kepada Allah, orang ini meninggal, orang ini mati. Kata orang tadi itu yang tahu. Kemudian kata Rasulullah, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini, orang-orang ini, kata Rasulullah, yang sudah berada di alam kubur, dia disiksa oleh Allah di alam kuburnya. Kok seandainya kalian itu ditampakkan oleh Allah ya akan orang yang sudah disiksa di alam kubur ini, maka kalian tentunya pastinya kalian itu takut untuk menghadapi kematian.
Jadi Rasulullah tadi bertanya kepada orang-orang yang ada pada saat itu akan penyebab kematian orang-orang yang sudah berada di alam kubur, kelima kubur ini. Ya, ada orang yang menjawab bahwa orang ini matinya karena syirik. Ya, Rasulullah di situ merasakan bahwa orang-orang yang mati ini dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang ada pada saat itu bahwa ketahuilah, kata Rasulullah, orang yang ada di alam kubur ini itu lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah saat itu menyuruh kepada semua sahabat yang ada pada saat itu. Kata Rasulullah, "Tsumma aqbala alaina biwajhihi." Kemudian Rasulullah itu memalingkan wajahnya kepada kita. Faqala, Rasulullah mengatakan, "Ta'awwadzu billah min adzabin nar." Kalian minta tolonglah kepada Allah dari siksa neraka. Qalu, mereka langsung menjawab sampai itu, "Na'udzubillah min adzabin nar." Kami minta tolong berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Qala, kemudian Rasulullah lagi mengatakan kepada mereka, memerintahkan kepada mereka, pada orang-orang yang ada pada saat itu, "Ta'awwadzu billah min adzabil qabri." Kalian berdoalah saat ini minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, kata Rasulullah. Qalu, mereka serentak berdoa seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, "Na'udzubillah min adzabil qabri." Saya berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian Rasulullah melanjutkan bimbingan doanya kepada orang-orang yang ada pada satu, kata Rasulullah, "Ta'awwadzu billah min fitnati minal fitani ma dhahara minha wa ma batan." Kalian berlindunglah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah saat ini dari fitnah-fitnah, ujian-ujian yang nampak maupun ujian-ujian fitnah-fitnah yang baton, yang tersembunyi. Ya. Kemudian juga mereka itu dengan bimbingan Rasulullah, mereka berdoa saat itu juga, "Na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang zahir, yang nampak, minha darinya, wa ma batan, dan juga yang tersembunyi. Kemudian Rasulullah membimbing lagi dengan doa, kata Rasulullah, "Ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal." Kalian minta perlindunglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah melindungi kalian itu dari fitnahnya dajjal. Qalu, mereka juga mengucapkan doa itu, "Na'udzu billahi min fitnatid dajjal." Kami berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan 4 doa ini ya kepada kita melalui sahabat-sahabat yang ada pada saat itu, ya, agar kita itu setiap harinya, setiap saatnya, bahkan nanti di hadis berikutnya, agar doa ini dibaca setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Apa itu kata Rasulullah? Kalian sebelum salam di setiap sholat, setelah membaca tasyahud akhir sampai pada kalimat yang terakhir, "Innaka hamidum majid," maka bacalah doa ini. Pertama itu minta perlindungan kepada Allah dari neraka jahanam, minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, minta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya hidup dan mati nantinya, dan juga minta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Ya, agar apa? Agar kita memang nanti betul-betul oleh Allah diselamatkan dari siksa api neraka jahanam dan juga siksanya kubur. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian hadis yang berikutnya kata di sini bahwa wa fi sahih Muslim, dan juga di dalam hadis sahih Muslim, wa jami'i sunan an Abi Hurairah, dan hampir di semuanya sunat-sunat dari Abi Hurairah, artinya hampir di semuanya hadis disampaikan, diceritakan di situ dari Abu Hurairah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata, menyampaikan di dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir, apabila atau ketika salah satu kalian selesai ya menyelesaikan sholat, kalian sudah membaca tasyahud akhir, kalian sudah selesai membaca tasyahud akhir, kata Rasulullah, fal yata'awwadzu billahi min arba'in, maka sebelum salam kalian mintalah tolong kepada Allah dari 4 hal ya. Jadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kata Rasulullah di dalam hadis sahihnya, kita semua itu dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam itu, kata Rasulullah, fal yata'awudz billah,
Sebelum salam maka kalian berdoalah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala min arba'in, dari 4 hal. Pertama, min adzabi jahannam, dari azabnya neraka jahannam, agar kita nanti betul-betul diselamatkan dari api neraka. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Kita tahu bahwa di dalam alam kubur itu antara 2 pilihan nantinya. Kalau enggak nikmat ya siksa, itu aja pilihannya, tak ada yang lain ya. Oleh karena itu, agar kita yang saat ini kita sama-sama tidak tahu apakah nasib kita nanti di alam kubur itu diberi nikmat oleh Allah ataupun justru sebaliknya, kita oleh Allah diberi azab. Makanya kata Rasulullah jauh sebelumnya, artinya sebelum kita meninggal, maka di setiap akhir tasyahud akhir di dalam sholatnya sebelum salam, kata Rasulullah, silakan kalian itu membaca doa ya. Membaca doa pertama, minta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka jahannam ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang kedua kata Rasulullah, wa min adzabil qabri, dan juga minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri ya. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan minta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya hidup serta fitnahnya mati. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Apa fitnahnya hidup itu? Ketika seseorang sudah meninggal, maka keluarganya, ahli warisnya itu menjadi orang yang tidak baik. Adapun nanti seandainya ada seseorang meninggal kan ya, maka di belakang itu hartanya itu menjadi harta rebutan sampai akhirnya menjadi pertengkaran. Itu namanya fitnah hidup. Adapun seseorang yang dia di masa hidupnya menjadi orang yang tidak baik, itu namanya fitnah hidup. Artinya sesuatu keburukan itu menimpa kepadanya, itu namanya fitnah hidup. Makanya selalulah minta kepada Allah perlindungan, dibaca doa itu setiap akhir tasyahud akhir sebelum salam di setiap sholat, itu meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari fitnah hidup, kemudian juga dijauhkan dari fitnah mati ya. Fitnah mati ya seperti tadi itu ya, di saat kematiannya saja itu menjadi kematian yang tidak baik, itu namanya fitnah mati. Dan yang terakhir kata Rasulullah, mintalah perlindungan kalian itu min fitnatil masihid dajjal, dari fitnahnya dajjal. Kita tahu bahwa nanti di akhir zaman, ketika akan dunia ini diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika akan datangnya hari kiamat, maka sebelum datangnya hari kiamat, sebelum dunia alam semesta ini, langit dan bumi dihancurkan oleh Allah, maka akanlah datang sebuah makhluk yang akan menggoda semua manusia, akan menyeret semua orang-orang di situ yang beriman pada kekafiran, yaitu dajjal ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah, sekalipun kita berpikir saya tak akan mungkin Pak nutut pada akan datangnya dajjal ya. Ya paling tidak itu kita minta perlindungan kepada Allah itu agar anak cucu kita, keturunan kita oleh Allah dijauhkan dari fitnahnya dajjal ya. Jadi 4 doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita di setiap akhir tasyahud akhirnya di saat sholat. Ketika kita sudah membaca tasyahud akhir di setiap sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, sebelum salam, maka Rasulullah mengajarkan ataupun menganjurkan kepada kita itu untuk membaca doa ini, doa minta perlindungan kepada Allah. Pertama, minta perlindungan dari azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab jahannam. Yang kedua itu minta perlindungan dari azab kubur, agar Allah betul-betul menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari siksa kubur, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Dan yang ketiga itu minta perlindungan kepada Allah agar Allah menjauhkan kita itu dari fitnahnya hidup dan juga fitnahnya mati. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Yang keempat terakhir, minta perlindungan kepada Allah agar Allah itu menyelamatkan kita itu dari fitnahnya dajjal, dari keburukannya
dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Insyaallah kalau kita selalu baca ini di setiap ujung sholat kita, di akhir setelahnya membaca tasyahud akhir sebelum salam, maka kita oleh Allah akan diselamatkan dari fitnah-fitnah itu, sehingga kita itu akan menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, diselamatkan baik di dalam alam kuburnya, terutama kelak nanti di akhirat ya. Karena ini adalah hadis yang dianjurkan, diajarkan Rasulullah kepada kita. Karena itu pun Rasulullah mengajarkan hadis ini, mengajarkan doa ini ketika melihat 5 kuburan itu yang dilewati oleh Rasulullah, itu di dalamnya semuanya orang-orangnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, kalian mintalah perlindungan kepada Allah dengan doa ini ya. Memang itu doa itu oleh Rasulullah diajarkan kepada para sahabat. Tetapi kita pun juga sebagai umat Rasulullah maka haruslah membaca doa ini agar betul-betul selamat di dunia dan juga selamat nanti kelak di akhirat. Mudah-mudahan saja oleh Allah kita sama-sama diselamatkan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sampai di sini saja untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini ya, karena waktunya juga sudah agak siang ya. Mari kita tutup dulu dengan doa pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah mengangkat doa kita ya, menerima doa kita, dan juga Allah mengangkat dosa-dosa kita sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan juga kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma anta rabbuna ya Allah, la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabbatin anta akhudhu min syarri rabbi ala siratal mustaqim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa lakal fardu wa lakal farju ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli wa sallim ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli wa sallim ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma la tada' dhanban fi majlisina hadha illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farrajtah wa la dhunuban illa ghafartah wa la hajatan illa aqdaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ya Allah rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an bih min ghairi ta'abin wala musyaqqatin wala dharin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma istajib du'aana ya Allah wa taqabbal a'malana khususan a'malana wa du'ana fi hadha sabah bi iradatika wa bi qudratika wa bi 'azamatika wa jalalika wa karamika wastajib du'aana ya Allah bi haqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastajib du'aana ya Allah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alayka ya habibana ya syafi'ana ya rasulana qad khilatuna adrikna ya Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.